Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan hari demi hari. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu lagi di bulan Juni tanggal 18, 2025. Saya berharap saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah sangat dingin sekali di Australia. Saya berdoa agar saudara terus sehat dan dalam menjalani hari-hari kita, biar Tuhan selalu menyertai. Pada malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita kembali belajar dari Perjanjian Baru. Salah satu tokoh yang bernama Zakius yang memiliki tubuh yang pendek. Dan Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus dicatat di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Saya beri judul Zakius, pertobatan yang terbukti. Dalam Lukas 19 ayat 8 kita membaca, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini ayat yang menyatakan pertobatan yang terbukti dari Zakius. Lalu ayat 9 Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saat Yesus datang ke daerah Yeriko, Zakius berusaha menghampiri Tuhan Yesus, namun karena tubuhnya pendek, ia harus naik ke pohon ara untuk melihat Yesus dan mendengar Yesus mengajar. Lalu ketika Yesus sampai ke tempat itu dan melihat Zakius, Yesus berkata, "Zakius, turun karena aku mau main atau mau numpang di rumahmu." Dan tentunya saat itu terjadi gosip, "Wah, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke rumah orang berdosa?" Karena kita tahu Zakius adalah pemungut cukai atau tax collector. Pada saat itu tax collector atau pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka menjadi pencuri dari pemungutan cukai atau pajak. Misalnya orang yang harusnya bayar pajak 10%, Zakius memeras sampai 20-30% untuk keuntungan pribadi, 10%-nya dikasih kepada Romawi, pemerintahan Roma, tetapi sisanya ia pegang sendiri. Lalu yang kedua, kenapa dibenci? Karena dianggap sebagai pengkhianat, karena mereka dianggap sebagai teman dari musuh mereka, yaitu orang-orang Romawi. Jadi pada saat itu pemungut cukai adalah golongan orang yang sangat dibenci di komunitas Yahudi pada saat itu. Namun pada saat itu Zakius begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, ia sadar akan kesalahannya dan ia akhirnya bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Pertobatan yang terjadi dalam kehidupan Zakius dibuktikan dengan buah-buah yang sangat nampak sekali. Ia berubah 180 derajat dari orang yang tadinya memeras orang-orang yang ia tarik pajaknya, kemudian menjadi orang yang rendah hati. Perhatikan, setengah dari milikku, kata Zakius, akan aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, mungkin katakanlah 50-60% diperas oleh Zakius, ia akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, mungkin Zakius akan jatuh miskin setelah itu. Bukan hanya itu aja, dia mesti buka lagi catatannya, berapa tahun dia menjadi pemungut cukai dan siapa saja yang ia peras, dia harus catat satu persatu. Dan ini melelahkan. Tetapi Zakius tetap melakukannya karena hatinya sudah diubahkan. Hatinya diubahkan membuat dia menjadi seorang yang murah hati, sehingga hartanya diberikan kepada orang miskin. Hartanya diberikan kepada orang yang ia peras. Wow, ini adalah contoh dan teladan yang sangat baik untuk kita ikuti. Seringkali kita menggembor-gemborkan diri, kita sudah bertobat, saya sudah bertobat, tetapi tidak ada buah-buah yang terlihat dalam kehidupan kita. Namun hari ini kita belajar dari kehidupan Zakius yang pertobatannya dibuktikan dengan buah-buah pertobatan yang muncul, yaitu dengan kemurahan hati. Yang tadinya seorang pemeras, akhirnya dia menjadi seorang yang murah hati. Inilah keselamatan yang sejati. Setiap keselamatan yang sejati akan terbukti dari buah-buah imannya.
Karena itulah kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Setelah kita diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Kita ciptaan baru. Buah-buah roh harus muncul dalam hidup kita, dan orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam kita yang mentransformasi hidup kita. Biarlah pelajaran dari tokoh Zakius ini mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan kita dengan perbuatan baik kita, dengan buah-buah rohani yang muncul dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak di sepanjang malam, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya.